Pemirsa, kita kembali lagi di Tafsir Al-Misbah. Di sesi ini kami memberikan kesempatan kepada jamaah untuk bertanya ya seputar surah Al-An'am ayat 162 sampai 165. Silakan, siapa yang mau bertanya? Ya. Bapak Quraisy, saya Ibu Dwi Agung ingin bertanya. Terkadang dalam sholat itu terbesit keinginan ingin dipuji. Kira-kira masih bisa nggak saya meluruskan niat keikhlasan ibadah saya itu? Ya. Kalau ibu mau bisa. Karena ada orang yang nggak mau. Ya memang itu kesulitannya ikhlas. Ikhlas itu atau pamrih itu bisa datang sebelum, sesaat, atau sesudah. Saya belum sholat. Lihat ini di samping saya ada si A. Saya sholat. Supaya tidak dikatakan tidak sholat. Ini sebelum sholat sudah ada pamrih. Ya kan? Nah, saya sudah sholat. Allahu Akbar. Ini. Baca Al-Fatihah. Habis baca Al-Fatihah, ingin baca Qul Huwallahu Ahad. Tiba-tiba ada orang ngebel. Oh, ini ada tamu nih. Baca yang panjang-panjang. Hanya mau dipuji dia. Nah, bisa juga setelah selesai Assalamualaikum terus ada yang Masya Allah, salatnya panjang, doanya panjang, ini itu sesudahnya. Itu semua bertentangan dengan keikhlasan. Tapi saya katakan tadi, mudah-mudahan kalau segera gitu, diperbaiki sewaktu salat itu, segera disingkirkan itu menghadap kepada Allah, insya Allah bisa diterima. Masih bisa Bu ya, tinggal benahi dirinya ya. Silakan yang mau bertanya berikutnya. Pak Kures, Ibu Soraya mau tanya, dalam surat Al-Ma'un ada celaan orang yang sudah sholat. Mohon penjelasannya Pak. Oh, celakalah bagi orang yang sholat di surat Al-Ma'un itu. Oke, bagus. Ar-ra'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailun lil musallin. Mestinya jangan berhenti di situ. Fawailun lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Hal pertama yang menarik, Al-Quran ketika memerintahkan salat atau memuji orang-orang yang salat, itu selalu didahului oleh kata aqimus shalah perintahnya, atau wal muqiminas shalah. Tetapi kalau dia mencela salat yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, itu dia tidak gunakan kata yang seakar dengan aqim. Di sini fawailun lil musallin. Dia tidak katakan fawailun lil limuqimi as-shalah. Satu. Yang kedua, surah ini menggambarkan substansi salat. Nah, sehingga dia katakan celakalah orang-orang yang salat yang melupakan tentang salatnya. Mari kita lihat substansi salat itu apa. Apa itu? Yang pertama, pengagungan kepada Allah. Ya kan? Yang kedua, permohonan kepada Allah. Nah, ada orang yang salat itu dia pamrih. Artinya dia tidak agungkan Allah. Sebabnya alladzina yura'un. Ya kan? Nah, dia lupa bahwa substansi salat itu doa memohon kepada Allah. Nah, mari kita lihat. Kalau Anda bermohon kepada Allah, itu berarti Anda butuh, ya kan? Mengharap tidak agar permohonan Anda dikabulkan. Mengharap. Nah, kalau ada orang lain butuh yang minta pada Anda, bagaimana sikap Anda? Memberikan. Harusnya memberi, ya kan? Tempatkanlah diri Anda pada tempat orang yang meminta. Nah, karena itu dia katakan alladzina hum yura'un yang wayamnaunal ma'un, dan menghalangi untuk membantu orang. Menghalangi walau hal-hal kecil. Nah, itu dia lupa, itu yang celaka. Itu yang dapat wail. Bukan orang yang sholat dengan menyempurnakan sholatnya, bukan orang yang sholat yang mengingat substansi sholat. Saya kira itu ya. Subhanallah. Jadi
harus ada di dua sisi ya. Iya, dua Memohon sisi. dan juga Salat kita itu ya. Allah akan membantu seseorang selama orang itu membantu orang lain. Anda mengharap dibantu, tidak mau bantu orang, itu enggak. Ya, gimana? Gimana itu? Saya kira itu. Baik. Nah, bagaimana dengan orang yang sholat hanya sekedar membatalkan atau menggugurkan kewajiban? Nah, itu bagaimana? Cuma sekedar maksudnya dia sholat, ya, karena ada kewajiban saja gitu. Ya, artinya paling tidak itu sudah lebih baik dari tidak sholat. Ya. Baik. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan lagi, tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Agama Islam ini adalah agama yang memberikan tuntunan yang memenuhi semua kebutuhan hidup. Kembali lagi di Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-An'am ayat 162 sampai 165 saat ini bersama Bapak Qurasyab. Dan kali ini kita masuk ke sesi kedua tanya jawab. Kami memberikan kesempatan kepada ibu-ibu yang mau bertanya. Nama saya Ibu Sri, Bapak Qurasyab, saya mau bertanya. Apa perbedaan pernyataan Nabi tentang ayat awalul muslimin dengan pernyataan Nabi Ibrahim? Terima kasih. Ya. Memang kata awalul muslimin bisa ditafsirkan dengan berbagai penafsiran. Tapi kalau apa yang saya kemukakan tadi itu sejalan antara pernyataan Nabi Ibrahim dan pernyataan Nabi Muhammad. Dalam arti tadi saya katakan Nabi Muhammad diperintahkan berkata, saya orang muslim pertama. Dalam konteks ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dalam konteks wahyu-wahyu yang beliau terima, beliaulah yang tampil paling depan memberi contoh. Tampil paling depan di kalangan umatnya untuk bertanggung jawab. Nabi Ibrahim juga begitu. Wahyu-wahyu yang beliau terima, beliau tampil paling depan memberi contoh. Itu tampil paling depan bertanggung jawab untuk itu. Jadi sama itu, ya toh? Sama pernyataannya. Sama kalau ibu berkata, saya diwajibkan Allah salat 5 kali sehari. Ya, ibu juga kan bisa bilang begitu. Ini juga bisa bilang begitu. Sama pernyataan. Oke. Ya, mungkin ayat ini muncul, pertanyaan ini muncul karena di surat-surat yang lain juga dikatakan bahwa Nabi Isa pun juga termasuk semua orang muslim, ya kan, semua muslim, semua muslim, prinsip ajarannya sama. Baik, ya. Silakan berikutnya Ibu. Nama saya Ibu Asih. Bapak Quraisy, saya mau bertanya, Al-Quran sering menggunakan istilah kembali kepada Allah. Apa maksud Bapak? Kembali kepada Allah. Ya. Semua milik Allah. Ya kan, semua milik Allah ya. Sebagian dia titipkan pada ibu, sebagian dia titipkan kepada kita. Nah, pada waktunya dia minta lagi. Waktu sesuatu itu dimintanya lagi, dia kembali kepada pemiliknya atau tidak? Kembali pada pemiliknya. Kepada pemiliknya. Ya, jadi semua kembali kepada Allah. Kita tidak ada tadinya. Allah ciptakan kita. Kita adalah miliknya. Harta yang ada pada kita titipannya. Anak titipannya. Begitu dia meninggal, kembali kepadanya. Nah, hanya menarik Bu, itu kata kembali kepadanya. Itu orang. Oke, saya beri contoh. Ada anak pergi jauh, dia tinggalkan ibunya. Satu waktu anak itu suka atau tidak suka, dia kembali kepada ibunya. Bagaimana ibunya? Senang atau tidak? Senang. Dia harta. Bagaimana anak ini? Boleh jadi anak durhaka nggak senang, ya kan? Tapi anak yang taat bagaimana? Senang. Saya waktu saya tidak mau cerita diri saya. Ada orang belajar di luar negeri sekian lama, ibunya jauh di ini sampai di Jakarta, dia masih berleha-leha di sini. Ibunya setiap hari pulang, saya kangen pada kamu. Ini anak yang tidak tahu, ya kan? Anak yang taat. Betapapun indahnya dan senangnya dia di sana, itu dia gembira kembali, dan dia kembali kepada ibunya. Nah, begitu seorang muslim. Ya, dia meninggal, saya kembali kepada yang baik.
Saya kira begitu, itu arti kembali. Jadi bukan hanya manusia, segala sesuatu. Walillahi miratus samawati wal ardh. Ya kan? Itu menjadi warisannya Allah. Kembali lagi kepada Allah. Saya kira itu arti kembali. Sudah jelas ya Bu ya? Baik. Pak Kures, ini ada satu pertanyaan Pak Kures. Di ayat 165 ini dikatakan bahwa dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah di muka bumi ini. Dan berarti ini kepada manusia khalifah. Nah, pertanyaannya saat ini